Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Mister akan membahas soal-soal latihan PTS yang sudah kalian kerjakan. Oke, langsung aja ke soal yang organ reproduksi jantan pada bunga adalah, ayo jawabannya apa? Jawabannya yang benar adalah benang sari. That's good. Gampang toh? Pokoknya yang harus diingat adalah jantan adalah benang sari. Gimana betul? Lanjut. Yang kedua, bagian bunga yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting adalah, jawabannya adalah tangkai bunga. Lanjut. Soal 3. Bagian bunga yang berfungsi untuk menarik serangga untuk hinggap di bunga adalah, ini gampang banget nih. Apa ya? Mahkota bunga. Tepat sekali. Lanjut ke soal nomor, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina adalah, nah, kalau tadi nomor 1 dia adalah jantan, yang berikutnya nomor 4 ini adalah yang betina. Kalau tadi benang sari, berarti yang betina adalah putik. Tepat sekali. Langsung next. Bagian bunga yang berfungsi sebagai tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya adalah dasar bunga. Tepat sekali. Nah, sampai soal 5 betul semua? Luar biasa. Lanjut ke soal nomor, nama lain dari penyerbukan sendiri adalah, nah ini kita sudah masuk ke penyerbukan. Ada yang masih ingat penyerbukan sendiri adalah autogami. Betul sekali. 7. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Ya, satu tumbuhan, tapi kan dia ada banyak bunga. Nah, ini nih maksudnya begini, ya. Bunga yang satu kena ke bunga yang satunya lagi tapi masih dalam satu tumbuhan. Disebut sebagai penyerbukan geitonogami atau penyerbukan tetangga. Ingat ya, geitonogami itu sebagai penyerbukan tetangga. Oke, mulai paham? Nomor 8. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda. Ya, beda tumbuhan, beda tanaman, tapi masih satu jenis. Ya, di kebun itu kan ada banyak, misal pohon jeruk. Nah, pohon jeruk satu dengan pohon jeruk satunya, ya beda beda tanaman, beda tumbuhan, tapi masih satu jenis. Nah, itu disebut sebagai penyerbukan alogami, ya, atau penyerbukan silang. Next, 9. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ya, beda varietas, beda jenis disebut sebagai penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu apa? Ya, beda varietas. Ya, biasanya penyerbukan bastar ini menggabungkan sifat yang dikehendaki. Misalnya apa? Ya, misal persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar tapi asam dengan tanaman rambutan berbuah kecil tapi manis. Tujuannya apa? Tujuannya bisa dihasilkan tanaman rambutan yang berbuah besar dan manis atau biasa disebut dengan persilangan. Nomor 10.
Warna mahkota yang mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putih agak tersembunyi adalah ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh nih ya, ada madu, ada kepala putih agak tersembunyi. Nih kira-kira penyerbukan dibantu oleh hewan. Siapa yang biasanya membantu? Serangga. Tepat sekali. Next, nomor 11. Tanaman hidrilla merupakan salah satu tumbuhan yang penyerbukannya itu dibantu oleh siapa? Air. Betul sekali. Next. Nomor 12. Contoh penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama dalam bidang pertanian. Nah, kira-kira Pak Tani itu menanam apa? Nah, itu kan yang ditanamkan bijinya itu. Ayo, yang ada di sawah itu apa? Padi. Betul. Selain padi ada jagung, kedelai, ya, betul. Masih ada banyak contoh lagi ya. Tapi Mister sini mencontohkan padi dan jagung. Next. 13. Biji tumbuhan randa tapak atau dandelion merupakan salah satu contoh penyebaran dengan bantuan dandelion. Nah, tahu ya, randa tapak atau dandelion itu dibantu dengan bantuan angin. Tepat sekali. Next, nomor 14. Di bawah ini yang tidak termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan adalah, nih Mister kemarin lupa memasukkan gambar ya. Mister udah copy tapi gambarnya tidak ikut. Karena ketika Mister masukkan gambar itu tidak jadi satu lembar, jadi 2 lembar. Jadi Mister hematkan. Nah, karena gambarnya tidak muat, akhirnya kita jadikan bonus. Alhamdulillah. Lanjut. Soal nomor 11. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur biasa disebut dengan apa? Bertelur. Telur itu lonjong bulat seperti huruf O, ya. Maka jawabannya adalah ovipar. Tepat sekali. Ya, bertelur ovipar. Nomor 16, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan, kalau tadi bertelur itu ovipar, kalau melahirkan berarti depannya V. Vipar. Oke, beda ya, bisa membedakan. Bertelur itu O, melahirkan itu V. Next. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Loh, ada. Ya. Berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ini disebut dengan ovovivipar. Contohnya nanti ada di soal berikutnya. Ya. Next. Lanjut nomor 18. Cicak berkembang biak dengan cara, ayo yang di rumah ada cicak nggak? Ada ya, di tembok-tembok. Kira-kira dia berkembang biak dengan apa? Cicak itu ternyata berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. 19. Kuda laut berkembang biak dengan cara, kuda laut, tahu kuda laut yang mana? Ya, jika lupa, buka slide materi Mister atau video pembelajaran, ada di situ gambar kuda laut. Ya, dengan cara ovovivipar. Jadi dia itu bertelur, terus telurnya itu diengrami di dalam perutnya. Jadi tidak ditaruh di luar. Setelah dia menetas baru dikeluarkan. Itu disebut dengan ovovivipar. Hiu berkembang biak dengan cara hiu. Wow, serem. Ternyata hiu itu ovovivipar. Dia juga bertelur sebenarnya, tapi telurnya itu ditaruh di dalam perutnya, diengramin di situ, tidak dikeluarkan. Ya, setelah menetas baru dikeluarkan seperti melahirkan, tapi sebenarnya dia bertelur, maka disebut dengan ovovivipar.
vivipar. Mana tadi? 3. Ikan koi berkembang biak dengan cara, nah ini yang hobi memelihara ikan koi ya di kolam atau di akuarium pasti tahu ya. Ikan koi berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Tepat sekali. Next, nomor 4. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan vegetatif. Artinya dia tidak kawin, ya. Berarti dia melibatkan satu induk. Kalau tadi generatif itu melibatkan 2 induk, ada jantan, ada betina. Kalau vegetatif itu hanya 1 induk. Ya, diingat-ingat lagi, dibuka lagi materi yang kemarin ya, vegetatif. Ada apa sih vegetatif? Ada soal di berikutnya. Nomor 20. Hewan yang tidak bertulang belakang serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah sederhana adalah ciri-ciri dari ini apa ya? Kira-kira? Ya, kira-kira jawabannya yang tepat adalah tingkat rendah. Kenapa? Karena masih sederhana sekali. Ya, baik pencernaan, pernafasan maupun peredaran darahnya. Oke, next. Nomor 3. Balita usia 3 sampai 5 tahun setidaknya membutuhkan waktu tidur itu selama, ada yang tahu? Betul, 10 sampai 12 jam sehari. Makanya didik bayi itu dikit-dikit tidur, habis minum ASI tidur, ya. Karena apa? Yaitu itu kebutuhannya, ya. Lanjut, nomor 4. Perhatian, rasa aman dan nyaman serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah contoh dari kasih sayang. Tepat sekali. 5. Kegiatan merangsang otak anak untuk belajar adalah pengertian dari apa? Depannya S. Ya, betul. Stimulus atau stimulasi. Next, nomor 6. Masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas adalah masa belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Disebut masa anak-anak. Ini masanya kalian ya. Betul. Tapi ada kok yang udah pubertas ya. Ya, biasanya anak perempuan itu dia lebih cepat daripada anak laki-laki. Next. 7. Ciri-ciri fisik pubertas pada remaja perempuan. Nah, salah satunya adalah suara menjadi lebih tinggi. Selain itu apa? Tubuh bertambah berat dan tinggi, tumbuhnya jerawat, dan keringat semakin banyak. Nah, itu. Nomor 38. Jakun mulai tumbuh dan nampak adalah salah satu ciri-ciri fisik pubertas pada remaja. Jakun itu yang ada di leher, ya. Itu ciri pubertas remaja laki-laki. Tepat sekali. Yuk, tinggal 2 lagi. Salah satu cara merawat tubuh pada masa pubertas adalah ada banyak. Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Selain itu ada apa lagi? Mencuci muka secara teratur, melakukan pola hidup sehat, ya, memakai pakaian yang bersih, terus mencuci rambut secara teratur. Nah, itu ada banyak ya cara untuk merawat tubuh. Jadi biar apa? Biar wangi, ya, biar kalian tidak minder. Oke, next, yang terakhir. Wah, nggak terasa kita udah di ujung ya. 40. Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi disebut dengan betul pubertas. Gimana? Ada yang betul semua? Alhamdulillah. Yuk, demikian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.